saya berandai-andai ya, seandainya maksudnya kakek saya masih ada gitu, mungkin beliau akan tetap berpegang bahwa Indonesia itu bagaimanapun harus tetap non-blok. Tapi yang saya tahu itu kan ada 29 negara yang jadi merdeka karena Konferensi Asia Afrika itu gitu. Jadi sesudah kejadian itu, kalau kita tanya atau kita berdiskusi sama Eyang, kita bicara dengan Eyang, komentar dia tentang Soeharto ada satu kata saja, tidak bisa dipercaya. Saya nama panjangnya Tati Damiati. Tapi kalau untuk hari-hari saya lebih banyak menyebut dengan Tati Kemal karena Kemal itu bapak saya. Itu. Kalau nama saya itu dari kami cucunya itu semua memang Eyang yang kasih nama. Jadi setiap kali ada lahir pasti bapak saya minta ke Eyang apa namanya. Jadi semua kami memang dan kami inisialnya itu semua T depannya. Jadi 6 bersaudara, kami itu semua T. Karena Ibu Ali, istri Pak Ali itu namanya Titi. Jadi diambil depannya itu, jadi kita semua pakai namanya itu. Eyang itu orangnya, kalau menurut saya ya, itu termasuk orang yang disiplin dan tertib itu. Disiplin dan tertib. Jadi dalam kegiatan sehari-hari juga termasuk orangnya itu teliti ya, rapi gitu. Bahkan kalau sepanjang ingatan saya nggak pernah lihat Eyang itu di rumah ya, di rumahnya itu berpakaian yang agak ceroboh tuh nggak pernah. Jadi kalaupun agak santai suasananya, beliau itu pakai kaos oblong dan sarung. Itu nggak pernah pakai celana pendek, tuh nggak pernah gitu loh. Ya memang itu yang diajarkan ya oleh Eyang. Prinsip yang ini untuk kami itu sederhana, tidak berlebihan, dan terutama harus bisa dipercaya. Jujur ya, jujur dan harus bisa dipercaya. Karena yang itu memang termasuk orang yang tertib tuh. Tapi kalau untuk kegiatan di luar gitu, termasuk misalnya juga kumpul dengan keluarga besar, itu yang selalu rapi. Itu. Kalau untuk resmi bahkan selalu ada sapu tangan di kantong bajunya. Yang pasti dan itu menurun ke ayah saya putra pertama Pak Ali. Di mana kesederhanaan. Apa namanya, saya kadang-kadang sampai maksudnya saya kakak beradik itu, aduh kok begini banget sih Eyang gitu kan, atau ayah saya kok begini banget sih, kayaknya berapa tahun sebelumnya itu saya diajak pergi ke mana namanya, ke puncak. Pernah ada acara di sana, saya masih kecil sekali ya, 5 tahun kalau nggak salah, saya inget banget karena kakek saya mobilnya Impala kan. Impala saya masih duduk di tengah, terus perjalanan di jalan Jakarta Bogor itu kan waktu itu satu-satunya akses ke puncak lewat situ. Di Cibinong itu ada jembatan yang dari kayu, di mana dijaga sama orang pakai kopiah, pakai jenggot. Dia merasa seperti Pak Ali Sastro gitu. Bapak itu Pak Kumis kita manggilnya. Jadi terkenal pada saat itu gitu kan. Saya cuman kenapa ya, maksudnya kok kakek saya sampai dikagumi sama orang seperti itu gitu kan. Rupanya beberapa orang yang kagum sama kakek saya itu karena kesederhanaannya. Sama seperti kayak kalau kita makan itu benar-benar harus piring tuh harus bersih.
yang mana saya sekarang mau mencontohkan itu untuk generasi anak-anak saya aja kadang-kadang nggak semua bisa diterima gitu. Maksudnya apa, contoh-contoh kecil kesederhanaan itu dan kakek saya tuh nggak punya rumah loh. Sampai meninggal itu nggak meninggalkan rumah. Sebetulnya kalau dilihat memang Eyang itu berusaha menyatukan lah semua ya gitu. Jadi jangan, makanya ada istilah non-blok itu kan sebenarnya gitu. Jadi merangkul semua pihak. Tapi juga kalau dari segi kedekatan hubungan pada saat itu Eyang itu kan bloknya Rusia atau Cina ya gitu. Jadi kalau Cina itu Eyang dengan Zhou Enlai juga deket ya, hubungannya baik gitu. Kemudian dengan Khrushchev juga deket gitu. Jadi ya berusahalah untuk ini menjaga keseimbangan semua gitu. Itu yang menurut pengamatan saya ya. Jadi nggak memihak kepada siapa-siapa juga, nggak gitu. Itu yang terlihat sih. Artinya kami sendiri dari pihak keluarga tuh sebenarnya juga bersyukur ya. Artinya itu adalah upaya mempersatukan semua negara-negara yang ada gitu. Jadi Eyang punya andil lah gitu ya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak atau untuk negara-negara yang lain selain untuk kepentingan Indonesia juga gitu. Banyak cerita-cerita, pengalaman-pengalaman waktu mengurus Asia Afrika itu yang muncul dari situ gitu kan, seperti makan. Apa namanya, itu kan nggak ada anggaran, maksudnya kalau saya dengar ceritanya tuh Pak Bung Karno tuh nggak pegang uang lah istilahnya gitu ya. Maksudnya kakek saya juga nggak pegang uang yang apa tercatat ininya anggarannya segini-segini. Jadi itu mereka lebih banyak apa namanya, memberi makan itu dengan sukarela gitu. Bung Karno maksudnya tiba-tiba ngajak makan delegasi semua di situ, ya nggak ada hitung-hitungannya. Maksudnya gimana susah payahnya mereka menyelenggarakan konferensi itu. Dan lagi jangan lupa ini kan tamunya orang luar gitu ya. Tapi yang saya tahu itu kan ada 29 negara yang jadi merdeka karena konferensi Asia Afrika itu gitu. Makanya kakek saya tuh sebetulnya dikenal sekali di India, di Eropa Timur itu dikenal karena jasanya gitu. Dianggap beliau itu yang mempelopori sehingga mereka jadi merdeka. Makanya kita maksud keluarga itu agak merasa sedih gitu ya, artinya bagaimana sosok seorang Pali di mana tim itu berhasil mengangkat nama Indonesia sebagai penyelenggara konferensi besar seperti itu. Bayangin itu dua benua gitu kan, artinya Asia dan Afrika itu kan nggak gampang gitu kan. Tapi hasilnya itu nggak di itu terus gitu, artinya nggak dijaga terus gitu. Ini saya berandai-andai ya, seandainya maksudnya kakek saya masih ada gitu, mungkin beliau akan tetap berpegang bahwa Indonesia itu bagaimanapun harus tetap non-blok gitu ya. Karena kita kan negara besar sekali, dan sebagai pemimpin negara itu harusnya kan lebih memikirkan rakyatnya dulu gitu, bukan memikirkan negara lain atau rakyat negara lain gitu. Artinya nggak mungkin konferensi Asia Afrika itu nggak ada dampaknya untuk perdamaian
di Asia Afrika itu keakraban lah, bukan perdamaian artinya kita nggak pernah ini, tapi itu mengakrabkan dan bukan mau bikin blok tersendiri, sebetulnya bukan sama sekali gitu. Jadi apa namanya, ya karena negara ini memutuskan ininya sebagai diplomasinya non blok, itu artinya ya kita kan makin kuat dong kalau sama Asia sama Afrika itu bersatu kan, lebih baik gitu, artinya membawa membawa warna untuk negara-negara besar itu, kamu nggak bisa ngatur negara kita nih, maksudnya Asia Afrika, karena kita udah kompak gitu kan. Jadi sekarang itu saya melihat agak dilupakan gitu. Ya Asia Afrika bersatu itu agak kayak nggak diingat-ingat gitu. Padahal sayang sekali, harusnya tuh kalau itu lebih dieratkan gitu, itu sayang sekali gitu. Kalau saat ini saya merasa ya, Indonesia itu kurang berperan gitu ya. Artinya kadang terbawa atau terpengaruh dari, ya katakanlah mungkin negara-negara yang lebih dominan gitu ya. Jadi sayang sekali, harusnya pemimpin itu lebih berani bersikap dan menunjukkan kemandirian kita sebagai satu negara, supaya ada, katakanlah, dihormati oleh negara lain dan punya eksistensi yang lebih dari sekedar seperti sekarang gitu kan. Sayang sekali gitu. Kalau dulu kan bisa berdiri sama tinggi lah istilahnya ya. Kalau sekarang seperti karena kok kita didikte ya dengan negara lain gitu, terutama negara-negara yang besar. Itu sih pengamatan saya ya gitu, kira-kira seperti itu. Kalau saya melihat ya sesuai dengan apa yang dari pengalamannya, Eyang itu justru berusaha mempersatukan kan semuanya, jangan kemudian juga membiarkan ada yang lebih dominan dari negara lain gitu, karena semua negara kan harusnya sama posisinya gitu, terutama ya negara yang memang udah merdeka ya, jadi gitu nggak dengan tekanan-tekanan tertentu gitu, itu yang harusnya sih memang dilakukan gitu ya. Dan memang kalau dari pengamatan saya dari sisi diplomasi itu sekarang menurut saya memang kurang ya perannya gitu ya. Padahal kan justru kalau dengan relasi ke negara lain itu diplomasi sangat penting gitu. Saya belum melihat adanya tokoh yang betul-betul kuat dari sisi diplomasinya gitu untuk sekarang menurut saya gitu ya gitu. Harus punya posisi tawar yang kuat lah gitu sebagai negara yang udah sekian tahun merdeka ya gitu. Kalau Eyang sama Bung Karno relasinya deket, tapi terbuka juga mereka debat. Jadi nggak sekali dua kali ya beda pendapat, dan itu Eyang sih terus terang aja gitu ya. Ya artinya dalam melihat permasalahan yang ada itu kadang-kadang mereka tidak sama. Jadi tapi ya terbuka aja sih kalau menurut saya, mereka berdebat tuh biasa dan nggak pernah kemudian menjadi berkepanjangan ya, artinya berdebat ya udah selesai waktu itu gitu. Jadi kalau lihat relasinya antara Eyang dengan Bung Karno dan Eyang dengan Bung Hatta, itu lebih baik Eyang dengan Bung Hatta itu. Jadi dengan Bung Hatta tuh akrab sekali gitu. Mereka relasi, karena mungkin juga karena waktu mereka di Belanda kan sama-sama ya Eyang sama Bung Hatta. Tapi kalau sama Bung Karno kan memang sesudah di Indonesia ini gitu akrabnya. Kalau dari sisi pengamatan saya, jadi pada saat pergantian pimpinan ya masuk ke Orde Baru, itu Eyang kan sebetulnya ketua partai pada saat itu adalah partai terbesar. PNI itu partai terbesar gitu. Nah, masanya kan begitu banyak. Masa PNI dari seluruh Indonesia itu banyak sekali gitu. Nah, kemudian
Soeharto merasa itu sebagai satu kompetitor kan. Gitu. Jadi dia berusaha menjatuhkan Eyang dengan berbagai cara. Termasuk salah satunya adalah pada saat Kongres PNI di Bandung. Nah, pada saat sebelum Kongres itu Eyang meminta izin lah ke Soeharto gitu untuk mengadakan konferensi itu di Bandung. Gitu. Dia menjamin aman. Jadi Pak Harto bilang aman Pak, silakan lanjut Kongres di Bandung. Eyang masuk, itu kemudian Eyang diteriaki, nggak tahu siapa, pokoknya meneriaki asu gitu. Memang kami sendiri itu juga agak mencurigai bahwa Pak Harto itu menyusupkan salah seorang yang namanya Surahman itu ke dalam PNI, langsung menjadi sekjen. Itu kan agak aneh juga, sementara kami sebagai keluarga tuh nggak kenal ini siapa sih sebetulnya orangnya gitu ya. Dan sampai sekarang kan misterius sebetulnya. Dia hilang kemana juga kita nggak tahu, eksistensinya seperti apa kita juga nggak tahu. Jadi itu memang menurut saya itu sengaja disusupkan untuk menjatuhkan. Jadi begitu yang masuk kemudian ada teriakan asu-asu, yang langsung kembali pulang ke Jakarta. Jadi kongres itu dibatalkan. Dan kemudian Soeharto menunjuk ketua PNI yang lain. Gitu. Jadi ya semacam apa kudeta lah ya gitu, kudeta seperti itu. Nah itu yang membuat kita juga ini kenapa sih kok begini gitu ya, kan harusnya namanya ya partai bergerak aja seperti apa adanya gitu. Jadi sesudah kejadian itu kalau kita tanya atau kita berdiskusi sama Eyang, kita bicara dengan Eyang, komentar dia tentang Soeharto ada satu kata saja, tidak bisa dipercaya. Itu yang selalu masih saya ingat, itu adalah kata-kata Eyang yang begitu. Karena ya itulah merasa dihianati ya gitu. Sesudah nggak aktif, kadang-kadang kalau lagi di rumah, yang tuh yang ngepel. Ya, pokoknya isi waktu aja lah gitu. Ya memang masih datang ya kadang-kadang beberapa kader partai ya, terutama yang memang dekat sama Eyang tuh mereka masih datang gitu. Nah, tapi ya yang kalau lagi apa aja dikerjain gitu. Pokoknya isi waktu lah. Kemudian kalau sesudah nggak aktif, biasanya 2 atau 3 minggu sekali Eyang tuh bawa kita pergi. Jadi entah kita dibawa makan es krim, entah kita beli kemana gitu. Dan yang putri saya itu orangnya kan orang yang hemat. Jadi misalnya kita pergi makan es krim, kemudian dia beli beberapa makanan lain gitu. Terus dia gini, nanti yang ini buat minggu depan ya, yang ini begitu. Sampai diatur gitu. Kalau secara prinsip, menurut saya ya, Eyang itu kan juga menekankan nasionalisme. Jadi nggak peduli suku bangsa awalnya apa, agamanya apa gitu. Yang penting kita itu adalah orang Indonesia. Jadi ya nasionalis lah yang harus jadi pegangannya. Itu siapapun orangnya ya, dari suku apa, dari agama apa, dari latar belakang apa, semua sama saja gitu.